Dialah yang penuh dengan kuasa. Kita bersyukur, kita puji dan muliakan nama-Nya. Mulia, mulia nama-Nya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, Pujilah, tinggikanlah, pujilah, tinggikanlah nama-Nya Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia nama-Nya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita khususkan ibadah Minggu Paskah kelima saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, suasana peringatan Paskah adalah suasana sukacita karena kebangkitan Kristus. Dengan kebangkitannya kita semakin mengenal siapa Yesus yang berkuasa dan berkarya bagi kita. Mari kita muliakan namanya melalui nyanyian Mengenalmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengenal Tuhan berarti mengetahui apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya. Yohanes pasal 13 ayat 31
sampai 35. Inilah yang menjadi perintah Tuhan sebagai perintah yang baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah yang menjadi perintah, kehendak Tuhan di dalam hidup kita yang harus kita wujud nyatakan. Namun saudara-saudara, ketika kita menengok kehidupan kita yang telah kita lewati, tentu kita menyadari bahwa ternyata kita belum bisa mewujud nyatakan kehendak dan perintah Tuhan ini dengan sempurna. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, menyesali setiap dosa kesalahan kita. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan dengan membawa setiap penyesalan dosa kita. Tuhan berkenan mendengar, Tuhan berkenan mengasihi kita. Saat ini berita anugerah bersama kita terima dari Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, kelegaan yakni pengampunan dosa sudah kita terima. Kita bersuka cita, kita berbahagia akan kemurahan Tuhan. Mari bersama kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah dan cerah ini. Engkau sudah menyertai perjalanan kami. Engkau sudah menyatukan kami di gereja ini untuk bersama-sama kami mengucap syukur melalui puji-pujian kami, melalui doa,
dan permohonan kami. Demikian juga kami mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani bagi kami, sehingga iman percaya kami diteguhkan dan dikuatkan di dalam kami melanjutkan kehidupan kami dengan mengandalkan kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, terlambat sampai di gereja ini karena jarak dan lain sebagainya. Tuhan juga akan menyertainya, membimbingnya, sehingga boleh sampai di tempat ini dengan sukacita dan keselamatan yang dari Tuhan. Saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau berkenan melawat saudara-saudara kami yang sedang sakit, ataupun saudara-saudara kami yang sekalipun lemah di dalam fisiknya, tetapi tetap memiliki kerinduan untuk berkumpul bersekutu bersama di tengah ibadah ini. Engkau adalah sumber keselamatan kami dan kesembuhan kami. Melalui bilur-bilur kuasa-Mu di atas kayu salib, Engkau telah mengangkat penderitaan kami. Engkau yang sudah bangkit membawa kemenangan bagi kami. Oleh karena itu, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan di dalam kuasa kebangkitan Kristus, saudara-saudara kami yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan hidup. Apapun yang menjadi masalah yang sedang dihadapi, namun kami percaya Engkau mampu mengubahkan setiap masalah menjadi alat kebaikan Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu, Tuhan yang akan menguatkan iman percaya saudara-saudara kami untuk tetap bergantung teguh di dalam bimbingan dan kuasa Tuhan, karena Engkaulah Allah yang akan menyediakan solusi yang terbaik. Juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dikarenakan berbagai macam hal, persoalan, bahkan penghalang di dalam kehidupannya, sehingga menjadikan saudara-saudara kami akan menjauh dari hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menguasai hidupnya. Di dalam kuasa Roh Kudus, saudara-saudara kami akan dipanggil kembali, memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, baik secara pribadi ataupun persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudara kami kembali dikuatkan dalam iman percayanya untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan di dalam proses dan perjalanan kehidupannya. Kami menyerahkan para sesepuh kami, Tuhan berkati, sehingga para sesepuh kami beroleh sukacita, damai sejahtera, karena kasih Tuhan sungguh-sungguh dialami dengan nyata melalui perhatian, kepedulian, pelayanan yang diberikan oleh anak-anak dan cucunya. Juga Engkau berkati para keluarga. Tuhan akan melawat, menggenggam setiap keluarga di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan berkat, sehingga setiap anggota keluarga ada dan tinggal di dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan untuk terus melaksanakan setiap tugas panggilannya, pekerjaannya. Tuhan juga akan memberkati setiap aktivitas keluarga. Apapun pekerjaan baik yang Tuhan berikan, itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk memberkati setiap keluarga. Dan tidak akan ada satupun keluarga yang berkekurangan, tetapi berkelebihan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Dengan berkelebihan yang Tuhan berikan, tentu setiap keluarga juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingnya. Juga anak-anak kami, Tuhan juga akan memberkati di dalam mereka mempersiapkan masa depannya. Mereka yang masih kecil, mereka yang ada di bangku sekolah, mereka yang sudah lulus dan mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa membimbing dan memberkati,
sehingga setiap pengharapan anak-anak kami boleh tercapai dengan baik. Juga anak-anak kami yang sudah cukup usia merindukan adanya pendamping hidup, Tuhan juga akan menunjukkan, memberi jodoh yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mengadakan acara perayaan Paskah di RM Alam Sinsu. Tuhan juga akan memberkati sehingga acara yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Anak-anak kami bersuka cita merayakan Paskah di tahun ini. Kami menyerahkan setiap pelayanan gereja, terlebih ketika gereja juga merencanakan adanya perayaan penutupan masa Paskah Pentakosta dan HUT GKJ Ngatirjo pada tanggal 19 Mei 2024 yang akan datang. Panitia Tuhan berkati di dalam mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Majelis gereja, komisi dan panitia yang Tuhan panggil untuk menata setiap program pelayanan gereja, Tuhan juga akan memberkati. Setiap jerih lelah pelayanan yang sudah dikerjakan dilakukan tidaklah berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat dalam kehidupan kebersamaan kami. Kami serahkan bangsa negara kami, Tuhan campur tangan, sehingga bangsa negara ini boleh tinggal di dalam sukacita, damai sejahtera, terlebih ketika sudah ditetapkan presiden, wakil presiden yang baru oleh KPU. Di dalam proses selanjutnya kami serahkan di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Demikian juga para pemimpin bangsa yang lainnya, para menteri dan lain sebagainya, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kebijaksanaan, kemampuan menata mengatur bangsa ini dengan baik. Kami menyerahkan yayasan-yayasan Kristen, Tuhan juga akan menumbuh kembangkan sehingga melalui yayasan Kristen nama Tuhan juga dipermuliakan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan jauhkan dari setiap cobaan, godaan, mara bahaya, sakit, penyakit, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan indah. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus yang bangkit sungguh membawa berkat dan anugerah. Oleh karena itu, dengan selalu mengingat akan berkat-Nya, mari kita bersyukur, mari kita wujudkan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan. Kita iringi pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, fakta ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. kita akan
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bangsa ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai aku seumur hidupku. saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, kembali kami hampiri hadirat-Mu yang kudus. Ketika kami mengingat akan setiap berkat pemeliharaan Tuhan setiap hari, hati dan hidup kami serta jiwa kami ingin bersyukur kepada Tuhan setiap saat dan waktu. Sehingga di dalam ibadah ini kami bersama-sama telah mengumpulkan persembahan. Inilah bukti syukur kami kepada Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan bagi kami, pribadi dan keluarga. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan, melalui setiap tugas panggilan pelayanan gereja yang dilaksanakan. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan, yakni ibadah kami yang sejati. Kami juga mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari, pemeliharaan jasmani kami, pemeliharaan rohani kami. Selanjutnya kami akan terima firman-Mu, mari Roh Kudus, Engkau yang akan menerangi hati, pikiran, dan jiwa hidup kami, sehingga firman yang akan kami terima tidaklah berlalu dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kami melanjutkan setiap proses kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bersyukur jika pada saat ini kita kembali disatukan, dipersekutukan di dalam ibadah Minggu Paskah yang kelima, yang berarti semakin kita mendekati peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, demikian juga peringatan datangnya Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya. Dan di dalam ibadah kita saat ini kita akan membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Seperti biasa saya ingin membaca dengan Bapak Ibu Saudara jemaat bergantian, dan mohon untuk WL Singer bisa membaca menggunakan mic. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 akan saya mulai membacakan ayat 1, nanti ayat 2, demikian selanjutnya Bapak Ibu Saudara.
pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah minggu ini adalah parasit iman dan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya sengaja membawa dahan dan daun yang di pot ini. Jadi ini bukan untuk hiasan saudara. Tapi kalau dilihat Bapak Ibu Saudara dari tempat duduk jemaat nampak seperti hiasan. Kira-kira ada yang perso, ini saya membawa dahan dan daun apa ya? Biasa yang bergerak di dunia pertanian, jamus, ini pasti tahu yang saya bawa ini sejenis tumbuhan apa. Pasis ini yang sudah ngoyot di dunia pertanian. Coba diperhatikan Pak Sis dengan lebih detail. Kira-kira ini tumbuhan apa? Tapi untuk kali ini tidak ada hadiah Bapak Ibu Saudara ya. Salam. Betul? Ini dahan dan daun salam. Ya Pak Han. Biasanya tukang-tukang bisa untuk membedakan ini dahan dan daun apa. Salam juga. Bu Nanti pedagang ya. Jambu air. Mari, ada yang perso Bapak Ibu Saudara. Ini jawabnya salah semua apa karena tidak ada hadiahnya? Iya. Bukan salah. Kemajuan. Salam. Terus kopi. Ya. Ini gongnya Pak Tarto ini. Ini ahlinya ahli. Karena memang kastornya di perkebunan. Apa Pak Tarto? Kira-kira. Ya, ini adalah kemajuan kalau orang Jawa bilang. Ya. Berarti kita kasih tepuk tangan hadiahnya untuk Pak Tanto dan Bu Karsono yang menjawab dengan benar, Bapak Ibu. Ya, ini kemajuan atau orang sering menyebut kempladaian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pohon mangga di belakang gereja ini, di sana kita bisa melihat banyak tumbuhan seperti ini. Apakah tumbuhan ini saya tanam? Tentu tidak. Ini ada dengan sendirinya di pohon mangga belakang gereja. Jadi kalau dulu pohon mangga belakang gereja itu buahnya itu begitu lebat, bahkan besar-besar gitu ya.
ketika panen pada waktu itu seluruh gereja ngincipi semua. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Atau siapapun yang akan datang meminta buah dari pohon mangga itu silahkan. Tapi ternyata untuk akhir-akhir ini kita perhatikan, pohon mangga itu tidak berbuah. Nampak pohon mangga itu juga semakin kurus, tidak subur, artinya begitu. Ya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak ditumbuhi kemaduan atau kempeladian ini. Ini disebut dengan tumbuhan parasit yang bisa menempel di pohon-pohon tertentu, dan ketika parasit ini menempel di pohon-pohon tertentu, pohon buah misalnya, ini cukup mengganggu pohon tersebut. Kalau itu masih kecil, sudah ketempelan ini, maka pertumbuhannya jadi tidak normal. Atau ketika pohon itu sudah besar dan sudah sering menghasilkan buah, ketempelan tumbuhan ini, maka pohon itu juga sulit berbuah lagi. Mengapa? Karena sari-sari makanan yang harusnya disetorkan, dikirim ke dahan-dahan pohon itu, lalu itu diproses menjadi buah pohon, akhirnya terhenti di jalan karena diserap sari-sari makanannya oleh kemaduan atau kempeladian dan disebut parasit ini. Lalu bagaimana caranya supaya penghalang atau kemaduan kempeladian ini bisa tidak ada lagi menempel di pohon tersebut? Tentu petani sudah tahu bagaimana caranya supaya kemaduan kempeladian itu tidak menempel lagi. Mungkin di situ para petani juga menggunakan obat-obatan supaya kempeladian ini lalu mati, tidak menghalangi lagi pertumbuhannya. Atau mungkin kalau telaten, petani juga dipanjat pohonnya, lalu sedikit demi sedikit diambil tumbuhan tersebut, termasuk akar yang menjalar sampai kemana-mana itu. Tetapi ketika akar itu masih ada sisa, jangan harap kempeladian akan mati. Dari akarnya itulah yang menyerap sari makanan untuk pertumbuhannya kembali. Sehingga harus betul-betul bersih di dalam mengambil kempeladian ini. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam bacaan kita ini Tuhan Yesus digambarkan seperti pohon, dan yang disebut dengan ranting pohon anggur itu adalah para pengikutnya. Jelas bahwa ranting itu harus menempel ke pohon anggur tersebut. Kalau ranting itu nempelnya tidak kuat, nempelnya tidak kenceng, atau pertumbuhannya tidak normal sehingga gawing tidak kuat, maka ranting itu tidak akan bertahan lama. Ranting itu tidak akan menerima serapan makanan dengan baik, sehingga ranting itu dimungkinkan akan mudah patah. Ya, patah. Tetapi berbeda ketika ranting itu menempel dengan kuat di pokok anggur, di pohon anggur itu, maka ranting itu tentu akan kuat. Yang diharapkan dari pohon dan ranting anggur itu adalah buah yang akan muncul di ranting-ranting pohon tersebut. Namun saudara-saudara, pohon anggur dan ranting yang bertumbuh itu tentu juga harus menghadapi adanya penghalang. Dan penghalang itulah yang disebut dengan parasit. Parasit yang menyerang pohon anggur itu disebut dengan menatoda. Menatoda ini bisa berwujud hewan, ataupun ini juga berwujud tumbuhan liar seperti kempeladian seperti ini kalau di pohon-pohon besar. Ya. Nah,
Menatoda ini bersifat menyerap sari-sari makanan yang dibawa oleh pohon itu. Sehingga ketika sari-sari makanan yang harusnya dikirim ke ranting-ranting, atau ranting tersebut ternyata dikuasai oleh menatoda anggur atau penghalang parasit anggur itu, maka tentu ranting-ranting anggur itu menjadi lemah. Bahkan ranting-ranting anggur tidak bisa menghasilkan buahnya. Sehingga tentunya ketika ranting pohon anggur itu ingin tetap kuat dan akhirnya tidak mati, maka dari awal ranting atau dahan anggur itu harus betul-betul menempel dengan kuat, sehingga akhirnya lebih banyak lagi sari makanan yang diserap, sehingga ketika ranting-ranting itu bisa menyerap lebih banyak lagi makanan yang dihasilkan oleh pohon itu, maka sekalipun ada parasit, maka ranting anggur itu tetap kuat dan ranting anggur itu tetap bisa menghasilkan buah. Saudara-saudara, ini adalah gambaran bahwa sekalipun orang percaya itu sudah hidup di dalam Tuhan, menempel kepada Tuhan, tentu masih dimungkinkan juga untuk menghadapi yang disebut penghalang, yang disebut dengan parasit kehidupan, yang bisa menjadikan orang percaya tidak berbuah, yang bisa menjadikan orang percaya menjadi lemah di dalam hidup dan imannya, bahkan bisa menjadi layu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang penulis yang bernama Gede Prama. Dia menyampaikan suatu kisah yang cukup menarik dan meminjam suatu uraian cerita fantasi. Diceritakan adanya seorang pria yang sangat kaya, sehingga seringkali kalau sudah memiliki kekayaan yang super seperti itu, merasa tidak cukup kalau istrinya itu satu. Istri yang pertama itu sebenarnya adalah seorang istri yang begitu setia, istri yang sudah cantik, istri yang lembut, yang melayani suaminya itu dengan sebaik-baiknya. Tapi karena sudah kaya itu, lalu merasa tidak cukup satu. Akhirnya suaminya itu menginginkan untuk merit lagi. Maka akhirnya dia merit lagi, menikah lagi dengan istri yang kedua, yang ternyata juga itu istri yang kedua itu tidak cukup cantik seperti istri yang pertama. Tetapi biasanya karena rasa ya, itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Akhirnya dia tetap menikahi istri kedua. Dan setelah istri kedua ini dinikahi, sekian tahun berikutnya sang kaya ini juga kumat penyakitnya, karena hartanya tidak habis-habis. Akhirnya dia ingin menikah lagi, Bu, pada istri pertama dan kedua. Minta izin ya. Izin apa, Pak? Biasa. Tuh ada gadis cantik. Lalu akhirnya si kaya ini menikah lagi. Lalu dia punya 3 istri. Istri pertama, istri kedua, dan ketiga. Mbok tua, mbok nom, satunya apa lagi? Mbok luweh nom, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekian tahun berlalu mereka hidup sebagai suami dan istri. Sekalipun istrinya ini 3. Dan sampai waktunya si kaya ini akan meninggal. Maka dia memanggil istri yang ketiga terlebih dahulu, karena istri yang termuda. Panggil. Dia menceritakan kondisi dan keadaannya, bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan semuanya, meninggalkan istri-istrinya, anak-anaknya, kekayaannya. Lalu si istri ketiga ini menjawab,
Pak, kalau mau mati, mati saja sendiri. Jelas aku tidak mau toh. Kalau Bapak mau mati silahkan, aku masih kepingin hidup. Itu jawaban istri yang ketiga. Lalu suami ini menangis. Begitu sedihnya ketika mendengar jawaban dari sang istri. Lalu dipanggillah istri yang kedua. Dia menceritakan juga keadaannya, bahwa dia sebentar lagi akan mati. Lalu istri kedua ini mengatakan, Pak, saya hanya bisa menemanimu sampai ke kuburan setelah Bapak meninggal. Setelah itu silahkan berjalan sendiri di alam sana. Saya ingin tetap hidup di dunia ini. Tambah sedih suami ini ketika mendengar istri yang kedua mengatakan itu. Lalu akhirnya dia memanggil istri yang pertama. Sekalipun istri yang pertama ini nampak-nampaknya sudah ia lupakan, karena dia memiliki dua istri yang lebih muda. Tetapi karena hatinya begitu susah dan sedih, istri yang ketiga, kedua tidak bisa memberikan kekuatan dan penghiburan. Maka istri yang pertama ini datang. Dia menceritakan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Lalu istri yang pertama ini dengan penuh kemesraan memegang tangan suaminya dan mengatakan, jangan khawatir Pak, aku akan menemanimu kemanapun dan sampai kapanpun. Bapak Ibu Saudara, kisah ini tidak ngajari untuk poligami ya, tidak. Tetapi kisah ini adalah satu gambaran kehidupan manusia. Kepada siapa dia menempelkan hidupnya, kepada siapa dia menyerahkan hidupnya. Istri yang pertama itu adalah gambaran Tuhan yang selalu setia dalam keadaan apapun. Istri yang kedua adalah gambaran kedudukan, gambaran jabatan yang itu tentunya tidak akan kekal. Dan istri yang ketiga adalah gambaran harta dunia yang fana dan tentu tidak akan dibawa ketika orang sudah mati. Dan ternyata ketika orang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi, itu bisa saja menjadi satu penghalang. Karena hatinya melekat kepada hal-hal yang bersifat duniawi, seringkali akhirnya lekatan kepada Tuhan itu menjadi berkurang, bahkan menjadi jauh hidupnya dari Tuhan. Padahal Tuhan menginginkan untuk setiap orang percaya itu hidup dekat, menempel dengan begitu kuat kepada Dia yang menjadi sumber kehidupan dan keselamatan. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu kita juga ingat satu nyanyian sekolah minggu, Yesus pokok dan kita caranya. Bisa semua menyanyikan lagu ini ya Bapak Ibu? Ya. Kalau khotbah minggu kemarin bergerak itu adalah sesuatu yang baik. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bergerak supaya tidak ngantuk nih. Ya. Paling nikmat itu ketika mendengarkan khotbah sambil ngantuk, tetapi ketika bergerak jadi jenggelek dan tidak ngantuk. Saya ingin berdiri bagi Bapak Ibu yang bisa berdiri, bagi sepuh-sepuh yang tidak kuat untuk berdiri tetap lenggah ya. Kita ingat semua lagunya Yesus pokok dan kita carangnya ya. Yesus pokok Dan kita carangnya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Bapak Ibu Saudara, ini satu gambaran dalam kehidupan kita, bahwa dengan tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, pasti kehidupan orang percaya itu akan berbuah. Amin Bapak Ibu, berbuah. Tetapi ketika sebagai ranting kok tidak mau menempel, atau menempel dengan begitu lemah, maka sulit untuk berbuah. Memang menempel kepada Yesus, hidup dekat dengan Yesus juga tidak lepas dari berbagai macam halangan, penghalang, hambatan, ataupun apa yang disebut dengan istilah parasit dalam dunia tumbuhan. Lalu apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi parasit di dalam kehidupan dan iman kita, sehingga ketika ingin menempel ternyata tidak bisa begitu menempel dengan kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui ilustrasi di atas kita tahu berbagai macam hambatan relasi kita dengan Tuhan. Sehingga berbagai macam hambatan yang muncul di dalam kita membangun relasi dengan Tuhan, di dalam kita akan menempel kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, harus betul-betul kita atasi dan kita hadapi. Setiap hal yang menjadi penghalang harus kita angkat, harus kita jauhkan, supaya relasi kita dengan Tuhan begitu dekat dan begitu lekat dengan Tuhan, sehingga bisa menghasilkan buah. Mungkin berbagai macam penghalang yang akhirnya bisa menjadi parasit dalam kehidupan iman kita adalah persoalan-persoalan duniawi. Sehingga ketika orang lebih mengutamakan persoalan duniawi, harta duniawi, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya, bisa saja orang menjadi lemah di dalam iman karena hatinya melekat kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ataupun justru sebaliknya, di dalam kehidupan orang percaya dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, hambatan, persoalan, kesedihan. Itu juga bisa menjadi penghambat ketika seakan-akan setiap hal yang dia harapkan belum terjawab, setiap hal yang dia harapkan belum dia terima. Orang bisa menjadi lemah di dalam iman percayanya. Ataupun ketika orang tidak lagi mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan, tidak lagi mau dekat dengan firman Tuhan, itu pun juga menjadi satu penghalang bagi orang untuk bisa menempel dengan kuat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diajar untuk bisa memulihkan setiap kondisi hidup kita ketika kita merasakan seakan-akan kita jauh dari Tuhan. Kita harus segera memiliki satu kesadaran iman. Kita harus segera untuk berbalik kepada Tuhan, untuk mendekat lagi kepada Tuhan. Jangan sampai lalu tidak berdoa sehari, 2 hari, seminggu, nyatanya juga gak apa-apa. Bahkan akhirnya sebulan atau bahkan akhirnya setahun, ternyata tidak berangkat ke gereja seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun akhirnya tidak berangkat ke gereja. Tidak juga membaca firman sehari, 2 hari, 3 hari, 3 minggu dan seterusnya. Akhirnya lalu tidak membaca firman, tidak dekat dengan firman Tuhan. Dan akhirnya bisa menjadikan satu penghalang orang untuk melekat dan lekat dengan Tuhan. Kita diajak untuk terus memupuk kehidupan iman kita, sehingga ketika dipupuk kehidupan iman kita, maka ketika kita itu dekat dengan Tuhan akan semakin dekat, bahkan semakin melekat dengan Tuhan. Sehingga ketika
kita semakin dekat dan melekat dengan Tuhan, tentu kita akan dimampukan berbuah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin Bapak Ibu. Ini harus kita percayai, ya. Jika kita tinggal di dalam Yesus, firman-Nya, perkataannya tinggal dan diam di dalam hidup kita, maka setiap hal yang kita harapkan, setiap hal yang kita minta, kita mohonkan kepada Tuhan, kita akan menerimanya. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan, ya. Dan setiap janji yang dinyatakan Tuhan itu adalah janji yang pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini, mari kita semakin melekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kita. Sekalipun di dalam proses hidup kita menghadapi berbagai macam hambatan, berbagai macam persoalan, bahkan itu menjadi parasit dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menempel dengan Tuhan begitu kuat, maka kita akan dimampukan menghadapi setiap halangan-halangan itu. Tidak ada satupun halangan yang akan menghambat relasi kita dengan Tuhan. Tidak ada satu halangan pun yang akan merusak relasi kita dengan Tuhan. Tidak ada hambatan satupun yang akan menjadikan kita layu, lemah, karena kita menempel kuat dan begitu lekat dengan Tuhan. Lalu apa yang menjadi buah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di dalam firman kita bahwa Kristus itu adalah sumber kebenaran. Kristus adalah sumber kasih. Kristus adalah sumber keselamatan. Maka ketika kita menempel kepada Dia yang menjadi sumber keselamatan, yang menjadi sumber kasih, yang menjadi sumber kebenaran dalam hidup kita, maka kita pun akan berbuah. Dikatakan di dalam Galatia 5, kita akan mampu mewujudkan buah-buah roh seperti Kristus berbuah bagi kita. Kita pun juga harus berbuah kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus melekat, menempel dengan begitu kuat kepada Engkau, yang menjadi sumber berkat keselamatan atas hidup kami. Mampukan kami Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk menghadapi berbagai macam halangan, hambatan, bahkan parasit dalam kehidupan kami dan iman kami. Sehingga sekalipun masih ada persoalan-persoalan duniawi yang bisa mengganggu relasi kami dengan Tuhan, tetapi ketika kami melekat, menempel dengan kuat kepada Tuhan, maka kami tetap akan menerima berbagai suplai tentang karya-karya Allah dalam hidup kami. Bahkan kami akan dimampukan menghadapi setiap hambatan hidup dan iman kami, untuk kami terus melekat kepada Tuhan. Kami imani janji-Mu Tuhan atas hidup kami. Ketika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami, maka apa yang kami mohonkan kepada Tuhan akan Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan hidup kami, biarlah Engkau pakai hidup kami menjadi alat kebenaran-Mu, menjadi alat kasih-Mu. Kami bisa menghasilkan buah-buah roh yang manis, buah-buah yang sungguh-sungguh akan membawa kelegaan, buah-buah yang akan menjadikan sesama kami mengenal akan kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami akan akhiri ibadah kami akan pulang, Tuhan sertai kami boleh sampai dengan selamat. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk harus melekat kepada Tuhan sehingga kita bisa berbuah baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan pujian "Ku Mau Selalu Bersyukur" dengan mengumpulkan persembahan diakonia.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita akan ulang pujian kita, bahwa kita akan bersyukur atas kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau refren kita ulang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, terus melekat kepada Tuhan dan hasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.